Sementara itu pemirsa, IHSG di perdagangan awal pekan kemarin ditutup dengan penguatan sebesar 0,56%. Penguatan tersebut terjadi di tengah bervariasinya penutupan bursa regional Asia. Setelah sempat jatuh ke zona merah di awal perdagangan, IHSG pada penutupan Senin awal pekan ini berbalik menguat dengan kenaikan 0,56% pada akhir perdagangan ke level 6.963,39. Sejumlah saham big caps yang ikut mendorong laju pergerakan IHSG antara lain saham BBRI yang menguat 1,4%, kemudian saham BBNI yang terapresiasi 0,8%, saham TLKM naik 0,27%, serta saham BMRI yang menguat 0,42%. Penguatan IHSG terjadi usai Bank Indonesia merilis indeks penjualan retail Agustus 2023 yang sebesar 204,4 atau tumbuh 1,3% secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya mengatakan, secara bulanan penjualan eceran diproyeksikan tumbuh positif sebesar 0,5% secara bulanan, atau lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,8%. Penguatan IHSG pada perdagangan Senin kemarin terjadi di tengah bervariasinya penutupan indeks regional Asia, di mana indeks Straits Times naik 0,13% dan indeks Shanghai Composite menguat 0,84%, namun indeks Nikkei melemah 0,43% dan indeks Hang Seng turun 0,58%. China mencatat inflasi naik menjadi sebesar 0,1% secara tahunan pada bulan Agustus 2023 atau lebih rendah dari perkiraan pasar yang sebesar 0,2%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kini saatnya kita akan simak agenda ekonomi dari Asia di Indonesia, penjualan sepeda motor Indonesia secara year on year, kemudian dari Filipina ada data soal penanaman modal asing di Filipina, dan juga dari India akan ada data mengenai IHK India secara year on year di bulan Agustus. Dari Amerika Serikat ada lelang surat utang 3 tahun, kemudian masih dari Amerika ada prospek energi jangka pendek EIA. Kemudian dari Eropa, pemirsa, dari Jerman akan ada data soal IHK inti secara year on year di bulan Agustus. Dari agenda emiten diantaranya adalah ada IGAR, KREN, Maxi ini akan menggelar RUPS, sementara ITMG akan menggelar ex dividen tunai. GEMS, tanggal pembayaran dividen tunai. Sementara itu kita akan simak pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa, untuk Nikkei pada pagi hari ini dibuka menguat 0,23% di level 32.541,55. Sementara untuk STI, Kospi Korea, kemudian juga Hang Seng dibuka di zona merah dengan pelemahan masing-masing 0,12%, 0,49%, dan 0,58%. Untuk memperbincangkan beberapa topik menarik di Market Buzz kali ini sudah bergabung melalui video conference ada Mbak Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari Bimani. Apa kabar Mbak Rafika? Alhamdulillah baik, Mas Vicky. Gimana kabarnya, Mas? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Rafika, kalau kita lihat dari penutupan perdagangan kemarin IHSG bergerak menguat 0,5%-an lah ya. Sejauh mana ini dapat juga menggambarkan pergerakan IHSG di hari ini, Mbak Rafika, secara tren apakah kemudian berlanjut di hari ini? Ya, Mas Vicky, sesuai dengan judul dari episode kali ini ya, untuk Market Buzz kali ini penguatannya akan berlanjut. Ya, saya setuju gitu, Mas Vicky. Jadi memang IHSG itu mulainya udah bagus banget nih kemarin gitu kan. Sekarang kan pertanyaannya apakah the rest of the week itu akan terus menguat dan juga tentunya hari ini gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya sih Mas Vicky, jadi sekarang itu dari gambar besarnya ya, the coast is clearer gitu ibaratnya di minggu ini. Apa maksudnya? Jadi kan biasanya kita itu mengarungi dunia pasar modal ini kan dengan berbagai macam berita yang bergulir ya setiap harinya gitu. Nah, kalau misalnya di minggu terakhir Agustus kemarin itu penuh dengan data-data dari pasar tenaga kerja Amerika Serikat gitu kan, which is kita tahu sekarang pasar tenaga kerja Amerika Serikat itu masih terbilang kuat lah meskipun udah ada sinyal-sinyal cooling down gitu ya. Tapi kan di situ tentu kita bisa mengerti gitu bila turbulensinya itu tinggi kan di pasar.
Kemudian di minggu kemarin, minggu pertama September itu tuh sebetulnya udah nggak ada ibaratnya ya udah sangat-sangat berkurang ya data-data yang bikin mungkin investor itu deg-degan gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau misalnya kita ngomongin the Fed gitu ya, dan juga langkah mereka berikutnya tentu dalam menentukan kebijakan moneter mereka berikutnya tanggal 20 September gitu ya. Itu kan tentu sangat tally dengan perkembangan data seperti yang mereka udah sebutkan juga gitu ya, bahwa mereka sangat data dependent. Kemudian tentunya salah satu indikator utama yang mereka sangat lihat adalah inflasi, Mas Vicky. Jadi inflasi Amerika Serikat ini juga gitu ya, itu kan sebetulnya indikator yang paling utama ada dua ya. Jadi ada CPI dan PPI dan juga ada PCE. Di mana CPI ini lebih terkonsentrasi pada di kota gitu ya. Kemudian kalau PCE itu lebih ke kota dan suburban juga di desa juga gitu. Nah, si CPI ini itu akan keluar atau akan rilis seperti tadi juga udah ditayangkan IDX itu pada minggu ini, Mas Vicky. Jadi pada Rabu dan Kamis. Dan Kamis itu PPI-nya gitu ya. Nah, jadi berkenaan dengan ini, minggu lalu meskipun udah nggak ada lagi nih data-data pasar tenaga kerja ya, mungkin masih ada ya sedikit-sedikit lah initial jobless claims yang mingguan gitu-gitu yang rutin ya. Tapi investor itu merasa anxious, Mas Wiki. Karena mereka kan melihat nih indikator atau faktor dari inflasi itu kan tidak hanya tenaga kerja ya, Mas Wiki. Jadi ada juga misalnya domestic demand-nya US gitu, dan tentunya harga-harga barang di US dari harga gasolin, terus udah gitu mungkin harga rental atau sewa mereka gitu, bahkan Airbnb itu sekarang di US tuh udah dilarang loh untuk memprovide sewa jangka pendek gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh bikin investor anxious, jadinya minggu lalu IHSG turun. Tapi kalau untuk minggu ini, apalagi dengan note atau pembukaan yang sangat baik ya dari IHSG di kemarin, saya sih yakin dengan lebih tenangnya lagi ya investor gitu di minggu ini, dan juga tentu rilisnya CPI dan PPI ini udah tinggal days away, apalagi sekarang ya udah besok ya, dan juga hari Kamis gitu. Dan Fed juga udah memasuki blackout period, artinya sekarang anggota FOMC itu udah nggak boleh memberikan pernyataan publik lagi sampai dengan statement, sampai dengan kebijakan moneter berikutnya. Nah, saya rasa minggu ini akan lebih tenang gitu ya ombaknya, dan sehingga turbulensinya itu akan lebih sedikit untuk IHSG, gitu sih Mas Vicky. Artinya memang ada data-data ataupun mungkin statement-statement yang cukup membuat investor tidak terlalu khawatir lah ya dalam berjalannya minggu ini, karena dilihat dari apa yang Anda tadi sudah sampaikan terkait dengan data-data dan juga statement-statement dari The Fed begitu. Lalu jika kemudian proyeksinya seperti itu, apa yang bisa kita lakukan Mbak Rafika untuk memanfaatkan momentum ini? Ya, Mas Wiki, sebenarnya ini mungkin juga berkaitan dengan strategi investasi kita ya pada saat seperti ini tuh seperti apa gitu. Jadi kalau yang saya lihat, betulnya sih sekarang itu saya akan tetap merekomendasikan strategi investasi yang bernama barbell, Mas Wiki. Jadi ini juga saya rekomendasikan nih di interview saya yang sebelumnya nih sama Mbak Prisa ya waktu itu ya. Jadi strategi barbell ini apa sih? Basically pemirsa sekalian di rumah dan dimanapun berada itu bisa memilih aset-aset yang berisiko gitu ya, seperti halnya saham atau juga reksadana saham atau mungkin reksadana campuran juga gitu ya. Tapi juga menyeimbangkannya dengan aset-aset yang tingkat risikonya itu lebih rendah gitu. Jadi ya semisal kalau di reksadana mungkin reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap gitu. Dan untuk sahamnya sendiri, kalau sekarang saya melihatnya tren yang mungkin menarik nih Mas Vicky akhir-akhir ini adalah bahwa saham-saham big banks ya, terutama gitu ya, four big banks BBRI, BBCA, BMRI, BBNI gitu ya, itu tuh bergeraknya tuh kerap tidak unison gitu saya perhatikan. Jadi misalnya BBRI, BBCA lagi naik gitu, nanti BBNI-nya turun gitu dan berganti-gantian. Jadi di sini mungkin kalau dari pandangan saya sih sebenarnya kan keempat saham tersebut ya tentu fundamentalnya baik ya. Jadi I think anytime sebetulnya boleh banget dibeli gitu kan ya, boleh banget diakumulasi kapan aja. Tapi sekarang ini juga momentum yang tepat untuk pemirsa sekalian memanfaatkan nih ibaratnya cycle pergerakan saham secara teknikal gitu ya kali ya dari bank-bank tersebut setiap harinya gitu untuk bisa ya akumulasi aja gitu. Jadi mungkin nanti bisa average up ya, mudah-mudahan kalau harga sahamnya naik. Jadi sekarang intinya adalah momentum untuk mengakumulasi saham-saham blue chip, saham-saham big cap dengan fundamental yang baik, value stocks gitu ya, untuk nanti bisa dijadikan pegangan gitu untuk portfolio pemirsa sekalian ke depannya. Oke, mengkombinasikan aset investasi yang beresiko tinggi dan juga dengan yang beresiko rendah, dan juga big banks juga cukup menarik begitu ya. Tapi secara harga sendiri menurut Anda apakah saham-saham berbasis big banks ini sudah cukup oke untuk dimasuki, atau ada momen-momen di mana mungkin kita bisa tunggu untuk koreksi dulu Mbak Rafika? Iya.
Baik Mas Vicky, jadi memang kalau misalnya kita lihat secara historis, September ini memang mungkin bikin deg-degan juga ya bagi investor saham, terutama mungkin yang udah lama di pasar modal juga udah tahu ada yang namanya September Slump gitu ya. Jadi memang kita mewaspadai juga sebetulnya koreksi di bulan ini. Namun gitu ya, kalau saya perhatikan sih sebenarnya kan dari Big Bang sendiri dan mungkin saham-saham blue chip lainnya gitu ya, itu kan sebetulnya adalah resort pertama gitu yang akan dimasuki oleh foreign investors kan sebetulnya kalau mereka itu mau masuk ke saham gitu. Dan juga tentunya diminati juga oleh domestic investors. Nah, dari segi ini saya rasa sih sekarang itu memang momentumnya itu lagi cenderung wait and see sebetulnya Mas Vicky. Jadi kita lagi masih menunggu nih trigger point-nya sebetulnya untuk foreign investors ini masuk makin deras ke kita gitu. Karena kalau kita perhatikan memang secara month to date contohnya ya di up to 7 September itu saya perhatikan memang masih ada outflow di pasar saham dan juga tentunya secara year to date juga gitu. Tapi kalau saya perhatikan nih, ini ada dua observasi saya nih yang menarik ya, yang boleh saya sampaikan pagi ini. Itu untuk capital outflow ya dari investor asing itu secara month to date dari awal September gitu ya hingga 7 September 2023 itu di pasar saham domestik itu memang ada net foreign sale sekitar 500 miliar rupiah gitu ya. Tapi sebetulnya di pasar obligasi domestik ini mencapai 7 triliun rupiah gitu. Kemudian walaupun memang secara year to date gitu ya sampai dengan 7 September saham itu terkena net foreign sale sekitar 1,7 triliun rupiah, sementara obligasi itu masih net buy 84,7 triliun. Nah ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan, saya juga pernah ngomong di sini gitu ya, udah ada pergeseran Mas Wiki. Jadi memang kalau tadinya semester 1 mungkin obligasi itu menjadi aset yang sangat andalan sekali ya di pasar keuangan kita, di pasar modal kita gitu. Tapi sekarang tuh di semester 2 onward gitu ya sampai dengan sekarang dan mudah-mudahan berikutnya juga gitu. Saham ini memang mulai moncer juga gitu Mas Wiki, dan memang kalau menurut Bank of America nih di akhir Agustus ya 31 Agustus 2023 itu secara global aliran dana atau fund flow itu tuh udah masuk ke ETF equities ya, exchange traded fund saham gitu ya, itu lebih besar daripada obligasi gitu. Jadi ini Baik. mungkin salah satu leading indicators juga ya yang bisa kita perhatikan untuk kita masuk ke saham itu kira-kira. Oke, menarik. Usai jeda kita akan bahas mengenai sektor berbasis kesehatan yang kemudian nampaknya ini mengalami pergerakan positif. Apakah ini berkaitan dengan banyaknya kemudian masyarakat yang terkena ISPA terkait dengan polusi udara di Jakarta dan juga sekitarnya, dan point of view Anda terkait dengan hal ini kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mbak Rafika. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mbak Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari B-Money. Mbak Rafika, terkait dengan saham rumah sakit Silo dan juga berbasis farmasi seperti Kalbe ini menguat di tengah lonjakan pasien infeksi saluran pernafasan. Apakah Anda kemudian melihat ini ada keterkaitannya dan analisisnya seperti apa untuk sektor ini? Iya, Mas Wiki. Benar ya, jadi memang sektor kesehatan ini kemarin particularly itu dengan sangat amazing gitu ya, dia naik 2,51% gitu kan. KLBF pun, Kalbe Farma pun itu naik sampai 8,14% gitu. Nah, kalau saya melihatnya Mas Wiki memang ada hubungannya sih pasti gitu ya, karena kan pastinya contohnya aja saham Kalbe Farma gitu ya, untuk perusahaan Kalbe Farma sendiri mereka itu misalnya menargetkan pendapatan itu hingga 33 triliun rupiah gitu di 2023 gitu kan. Jadi ya memang tentunya karena bisnis mereka kesehatan gitu kan, misalnya untuk Kalbe Farma sendiri menyediakan obat-obatan gitu, tentu memang ya tidak bisa dipungkiri ya mungkin polusi yang semakin tinggi gitu ya akhir-akhir ini gitu, dan menyebabkan misalnya penyakit-penyakit seperti ISPA gitu ya. Ada penyakit-penyakit lainnya juga yang mungkin muncul yang membuat orang semakin banyak gitu pergi ke fasilitas kesehatan, baik untuk healthcare-nya gitu ya, untuk pelayanan medisnya maupun juga obat-obatan. Obat-obatan pun sekarang kalau saya perhatikan ya mungkin kalau yang tadinya mungkin lebih ke COVID tentunya ya, pandemi COVID gitu kan, saat pandemi. Tapi sekarang setelah pandemi apakah kemudian permintaan obat-obatan itu turun? Ya enggak juga Mas Wiki. Satu ya dari tadi ya misalnya kayak keadaan yang kurang kondusif bikin berbagai macam penyakit saat ini, dan jadinya permintaan untuk obat itu baik obat resep gitu ya maupun obat biasa juga dan segala macamnya itu juga makin besar. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada juga kayak awareness masyarakat gitu yang semakin naik terkait
mereka punya lifestyle gitu ya, mereka punya kesehatan gitu. Jadi dari segi ini gitu ya, saya melihat kemungkinan juga permintaan obat-obat yang bisa dibilang mungkin sekunder atau tersier gitu ya, mungkin kayak vitamin atau suplemen gitu-gitu juga akan naik gitu. Dan jadi dengan dua hal ini ya, dengan makin macam-macamnya penyakit gitu ya, sadly gitu, dan juga satu lagi adalah awareness orang yang lebih tinggi gitu terkait kesehatan mereka, terkait penjagaan kesehatan mereka, itu akan menjadi katalis yang positif untuk sektor kesehatan ke depannya. Oke, ini apakah menjadi sebuah sektor yang menarik untuk bisa dikoleksi di jangka menengah ataupun panjang, Mbak Rafika, atau hanya kemudian memanfaatkan momentum ini? Iya, saya rasa sih sektor ini menarik ya. Mungkin kalau sekarang saya akan bilang jangka pendek ke menengah sih, Mas Vicky, untuk saat ini. Karena kan kita mesti observe lagi ya. Dan again, yang namanya sebuah sektor itu dia bisa naik kan pertama karena sentimen atau katalis-katalis yang bersifat jangka pendek dan menengah. Tapi di sisi lain juga dia harus naik secara struktural. Jadi kita akan melihat juga upaya dari pemerintah gitu, upaya dari industri kesehatan sendiri gitu untuk nanti bagaimana secara struktural itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan juga ragam obat yang ada di pasaran. Kira-kira gitu. Oke, tadi kita membahas mengenai saham-saham big banks yang Anda rekomendasikan dan juga lihat sebagai sektor yang kemudian menarik. Tadi juga farmasi dan juga rumah sakit lah ya juga cukup menarik mengingat momentum dari banyaknya kemudian masyarakat yang memang mengalami kondisi masalah kesehatan terkait dengan polusi di Jakarta dan juga sekitarnya. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor lain yang Anda nilai juga menarik untuk bisa dimasuki, Mbak Rafika, dan sektor-sektor mana saja nampaknya sejauh ini dinilai oke, kayaknya perlu dihindari dulu gitu? Ya, baik Mas Vicky. Jadi selain keuangan ya dan juga farmasi gitu ya, kesehatan, itu mungkin saya melihat sektor itu sebenarnya lebih ke arah saya bagi-bagi jadi keranjang-keranjang berdasarkan sifat mereka gitu ya. Jadi misalnya yang pertama yang menarik adalah yang interest rate sensitif. Jadi tentunya ya memang kita masih melihat kemungkinan ya masih akan ada kenaikan suku bunga Amerika Serikat gitu satu atau sampai mungkin bahkan 2 kali gitu worst case-nya di tahun ini. Tapi setelah itu they have no choice but to cut their interest rates kan gitu, karena memang mereka punya interest rate sudah tinggi gitu kan, dan juga nanti BI kemungkinan besar di tahun depan saya rasa juga akan bisa menurunkan suku bunganya. Nah, untuk menyambut momentum ini tentunya sektor-sektor yang akan diuntungkan dari penurunan suku bunga seperti misalnya keuangan, properti gitu ya, atau otomotif juga akan menjadi pilihan yang menarik gitu ya untuk baik jangka pendek, menengah maupun panjang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor yang defensif gitu. Jadi seperti contohnya konsumen gitu ya. Jadi sektor defensif ini sangat berguna untuk jadi safety net kita dalam tanda kutip. Jadi di portfolio kita sebaiknya ada gitu ya untuk melindungi portfolio kita dari turbulensi pasar gitu. Nah, yang ketiga adalah sektor-sektor yang mungkin diuntungkan dari momentum pemilu di depan ya. Jadi kan pemilu udah tinggal beberapa bulan lagi nih Mas Wiki. Nah, dari pemilu ini sendiri, dari kampanyenya dan segala macam persiapannya, itu sektor-sektor yang mungkin akan diuntungkan itu adalah telco misalnya, terus media juga, dan juga sektor menara juga ya, tower. Dan kemudian yang terakhir nih, ada 2 lagi sih sebenarnya ya. Jadi kedua dari terakhir adalah energi dan barang baku nih yang kita lihat emang akhir-akhir ini lagi moncer gitu ya. Memang kalau kita lihat kenaikan harga minyak dan komoditas itu ada di belakangnya, dan memang kalau kita lihat misalnya dari OPEC plus producers itu kan mereka udah announce supply cuts-nya itu sampai dengan year end, terus udah gitu ada strike LNG di Australia lah, ada kenaikan permintaan di China, India dan Bangladesh untuk batu bara lah dan segala macam. Ini tuh bisa jadi sentimen yang tetap baik gitu ya untuk jangka pendek particularly, tapi bisa jadi juga jangka menengah dan ke depannya. Dan kemudian yang terakhir saya juga mau mention nih Mas Wiki, menarik juga nih untuk jangka sekarang ya, mungkin lebih ke jangka pendek dulu saya ngomongnya, itu adalah sektor teknologi juga nih dalam negeri ya. Jadi kemarin tentunya kita mengetahui bahwa pekan lalu ya Bapak Menko UKM kita, Bapak Teten Mas Duki itu mengatakan bahwa ya memang salah satu e-commerce platform ya salah satu platform yaitu TikTok gitu ya, itu dilarang untuk menyelenggarakan bisnis e-commerce dan media sosial secara bersamaan gitu. Karena itu telah menjadi sentimen yang positif sebetulnya untuk saham-saham teknologi di minggu lalu, meskipun sebenarnya secara sepanjang pekan kalau kita perhatikan ya dari saham-saham teknologi besar, tiga besarnya mungkin adalah Buka, Beli dan GoTo gitu ya. Itu sebenarnya secara minggu lalu Buka itu menguat sampai 10% Mas Wiki gitu ya, dan secara satu hari kemarin juga itu menguat 5,7%. Ya walaupun memang saham Beli dan GoTo itu secara mingguan itu pada akhirnya secara netnya itu turun. Itu sih Mas Wiki. Jadi itu nampaknya investor-investor punya banyak pilihan begitu ya, apakah itu kemudian untuk terbit investasi jangka pendek, menengah ataupun panjang, sektor-sektor menarik
yang untuk bisa dicermati tadi Anda sudah sampaikan. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang sebaiknya kita hindari dulu Mbak Rafika? Apa saja? Iya, kalau sektor yang dihindari itu saya sebenarnya nggak terlalu punya opini sih, Hmm. Mas Vicky. Cuman ya mungkin ya kalau misalnya kayak tadi yang saya mention ya sektor energi gitu misalnya. Nah sektor energi ini sangat driven by news juga sih dan juga tentunya pergerakan harga komoditas, particularly minyak juga ya. Jadi mungkin boleh dicermati sih pemirsa kalau misalnya mau masuk sektor energi mungkin lebih taktikal aja gitu. Jadi nggak yang semerta-merta oke, misalnya all in energi terus kayak ya udah gitu. Nah, tetap harus melihat perkembangan dari data-data tersebut juga gitu sih. Oke, potensial upside untuk sektor-sektor yang kemudian cukup sensitif dengan penurunan dari suku bunga acuan. Mbak Rafika, Anda tadi menyampaikan ada sektor otomotif dan juga keuangan dan juga properti begitu ya. Potensial upside-nya most likely akan mencapai berapa persen? Oke, ya Mas Vicky sebenarnya kalau persentasenya sih saya kurang berani bilang nih karena tidak berkapasitas di sana. Tapi sih kalau saya mungkin ngobrol-ngobrol ya sama partner-partner gitu ya di industri keuangan gitu kan. Mungkin kalau dari IHSG sendiri contohnya ya sekarang kan di kisaran 6.900 gitu-gitu kan. Itu nanti mungkin di akhir tahun sih banyak yang berpendapat bahwa bisa ke 7.200, 7.300 gitu base case-nya. Tapi bahkan lebih baik lagi bisa ke 7.400. Kira-kira sih gitu sih Mas Wiki. Ya. Baik, oke. Itu tadi beberapa bahasan yang cukup menarik. Sebelum kita akhiri segmen ini, kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan sesi 1. Saat ini pemirsa, IHSG dibuka di zona hijau, berada di level 6.963,393. Dan kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada TFAS, Laju, BMSR, WIM, ISAP, Baby, KBLI, Medco, dan juga Coal. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada GTBO, M-Sky, Lion, RELF, ITMG, Kopi, MPRO, Sol, dan NAYZ. Baik, dan seperti juga datanya dapat Anda saksikan di RTI Anda begitu ya. Oke, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mbak Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari B-Money. Tadi kita sudah membahas banyak sekali, termasuk dengan sektor-sektor yang menarik untuk bisa dicermati, apakah untuk termin investasi jangka pendek, menengah, dan juga panjang begitu ya. Dan tentu saja mengenai ekspektasi dari investor sendiri mengenai beberapa data-data lah. Kalau kita bicara mengenai rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan rilis besok, apa yang perlu diantisipasi mengenai hal ini Mbak Rafika? Ya, jadi sebenarnya sih seperti yang saya katakan tadi ya Mas Biki, sebetulnya secara persepsi itu kan memang inflasi yang akan rilis besok itu diekspektasikan memang akan cenderung bisa jadi tinggi gitu ya, karena ya memang tadi itu, jadi ada berbagai faktor lah, misalnya contohnya ya harga minyak yang naik, kemudian harga komoditas yang naik gitu, rental yield di US juga naik dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi itu kan then again kalau misalnya pasar sudah mengekspektasikan seperti itu, artinya hal itu sudah di price in pasar gitu. Jadi itu kenapa ya menurut saya minggu ini udah lebih kondusif gitu ya daripada minggu lalu yang mana pasar masih super anxious masalah tersebut gitu. Cuma nanti ya mungkin lebih kita harus cermati ya apakah misalnya memang terbukti ya inflasinya misalnya masih sticky gitu ya, itu se-sticky apa gitu, apakah itu lebih sticky daripada yang diekspektasikan, dan juga tentunya seperti apa akhirnya The Fed akan mengambil langkah di tanggal 20 September, kira-kira gitu Mas Vicky. Baik, oke. Kita ke saham-saham berbasis media memasuki tahun politik lah. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah sektor yang nampaknya cukup menarik untuk bisa dicermati Mbak Rafika, at least sampai dengan tahun 2024 lah. Iya, jadi memang tentunya media ini sangat menarik ya saat ini gitu, particularly menjelang pemilu. Tentunya kan karena kita tahu kalau misalnya persiapan pemilu, apakah itu dari segi kampanye gitu, bahkan nggak usah kampanye ya, bahkan orang-orang aja masyarakat gitu ya ngomongin capres, ngomongin cawapres gitu kan, terus mereka juga riset capres dan cawapresnya untuk menentukan siapa yang mau dipilih dan segala macam, itu kan aktivitasnya juga melalui media gitu. Jadi kalau saya perhatikan sih ya memang itu yang salah satu ya katalis ya utama untuk sektor media pada saat ini gitu.
Tapi tentunya ya dengan juga perkembangan teknologi ya, Mas Wiki gitu, dewasa ini dan juga ke depannya gitu, itu juga akan secara sinergis itu menjadi katalis yang baik juga untuk sektor media gitu, karena nantinya pastinya ya akan terjadi transformasi dan sebenarnya udah terjadi juga ya, transformasi tentunya media yang tadinya mungkin kebanyakan cetak gitu, sekarang udah jadi elektronik, dan juga integrasi tentunya dengan teknologi, itu ke depannya itu akan membuahkan satu sinergi yang baik dan juga prospektif gitu untuk kita cermati untuk jangka panjang gitu sih Mas Wiki. Oke, baik. Menengah ke panjang untuk saham-saham berbasis media masuk ke tahun politik begitu ya. Lalu bagaimana dengan saham-saham berbasis consumer goods, Mbak Rafika, juga menjelang tahun politik seperti apa? Ya, kalau ini sih sebetulnya Mas Wiki itu tuh memang kalau kita ngomongin saham-saham konsumen itu kan tentunya kebutuhan masyarakat juga gitu ya. Dan bisnisnya sendiri itu tentunya adalah produk yang memang dibutuhkan masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun yang mungkin lebih tersier gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau misalnya sektor itu mau maju gitu kan berarti pendorongnya apa sih? Ya pendorongnya tentu adalah penjualan yang naik kan gitu kan dari produk-produk tersebut gitu. Nah, gimana cara penjualan ini naik dan kenapa saya bilang sektor ini bagus gitu ya, partikularnya di semester ini, yaitu karena memang kita punya potensi likuiditas atau mungkin uang beredar juga atau juga daya beli masyarakat juga itu di ekonomi kita itu baik gitu, lebih baik lagi di semester ini. Kenapa? Karena contohnya aja misalnya ya belanja pemerintah gitu, fiscal spending itu yang baru ke-utilize belum optimal gitu ya di semester 1 itu akan ter-utilize lebih optimal lagi di semester 2. Kemudian juga dari dana persiapan pemilu juga kalau saya dapat datanya dari Ashmore ya, Asset Management Indonesia, itu sekitar 90% dari 270 triliun rupiah itu tuh akan terdistribusi di semester 2 gitu ya. Terus tentunya kita tahu juga misalnya PNS gitu ya, ada kenaikan gaji 8% gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini tuh akan menyuntikkan dana atau likuiditas ke masyarakat gitu yang masyarakat itu bisa spend gitu on consumer goods. Jadi kenapa saham-saham konsumen ini sekarang bagus dan cenderung defensif ya karena itu akan selalu dibutuhkan, permintaannya ya cenderung inelastic in a way gitu ya. Jadi orang-orang akan selalu membutuhkan itu dan akan selalu membeli itu sampai dengan pemilu dan seterusnya. Kira-kira gitu. Baik, oke. Menarik berbagai macam analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi investor yang akan melakukan investasi di hari ini. Mbak Rafika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky, sehat selalu juga.